Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa yang pertama kali menemukan kamera? Atau bagaimana ilmu bedah bisa berkembang sebelum era modern? Banyak dari kita diajarkan bahwa semua penemuan besar datang dari Barat, dari Eropa, dari Amerika, tapi ada sejarah besar yang nyaris dihapus dari buku-buku sekolah. Ini adalah kisah para ilmuwan Muslim yang membangun fondasi dunia modern. Dan ya, dunia yang kamu lihat hari ini, sebagian besarnya berdiri di atas kerja keras mereka. Zaman keemasan Islam terjadi antara abad ke-8 hingga ke-14, ketika Baghdad, Kairo, dan kota-kota lain di dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, astronomi, hingga kimia. Di saat Eropa masih berada dalam masa kegelapan, dunia Islam membangun perpustakaan raksasa, rumah sakit modern pertama, dan observatorium bintang. Semua ini terjadi karena satu hal. Islam mewajibkan umatnya untuk membaca, belajar, dan meneliti. Ibnu Sina, atau dikenal di Barat sebagai Avicenna, adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fi al-Tibb, atau The Canon of Medicine, dipakai sebagai buku teks di universities Eropa selama lebih dari 600 tahun. Dia mengembangkan metode diagnosis, mencatat gejala berbagai penyakit, dan mengenalkan konsep karantina untuk mencegah penularan. Tanpa Ibnu Sina, ilmu kedokteran modern mungkin tidak akan seperti sekarang. Dari mana kata algoritma berasal? Dari nama seorang ilmuwan Muslim, Al-Khawarizmi. Dia adalah Bapa Al-Jabar. Bukunya, Alkitab Al-Mukhtasar, Fi Hisab Al-Jabr, wal Mukabalah, menjadi pondasi matematika modern. Dan dari sinilah lahir istilah aljabar dan algoritma. Bahkan kata algebra itu sendiri berasal dari judul bukunya. Bayangkan, tanpa Al-Khawarizmi, kamu tidak akan punya kalkulator, komputer, atau sistem GPS. Siapa penemu kamera? Bukan orang Barat, tapi ilmuwan Muslim bernama Ibnu Al-Hatem atau Al-Hazen. Dia menulis kitab Al-Manazir, buku tentang cahaya dan penglihatan yang revolusioner. Dialah yang pertama membuktikan bahwa mata melihat karena cahaya memantul ke dalam retina, bukan karena mata mengeluarkan cahaya. Penemuannya tentang kamera obskura adalah cikal bakal dari kamera modern, dan konsep optik yang dia rumuskan masih dipelajari sampai sekarang. Jika kamu pernah operasi, kamu harus tahu siapa Al-Zahrawi. Dia adalah pionir dunia bedah, menulis buku ensiklopedia medis terbesar di zamannya, Al-Tasrif, yang terdiri dari 30 volume. Dia menggambarkan ratusan alat bedah yang masih dipakai sampai sekarang, seperti pisau, bedah, forceps, dan alat pengikat pembuluh darah. Dialah yang memperkenalkan metode jahitan setelah operasi, yang saat itu belum dikenal dunia. Dan masih banyak lagi. Al-Biruni mengukur keliling bumi
dengan akurasi luar biasa, jauh sebelum Galileo. Jabir Ibnu Hayyan, bapa kimia modern, pencipta metode distilasi dan kristalisasi. Nasir al-Din al-Tusi, astronom yang memengaruhi Kopernikus. Al-Idrisi, membuat peta dunia paling akurat di abad pertengahan. Semua ilmuwan ini berkarya di zaman ketika dunia Islam mendorong ilmu pengetahuan sebagai ibadah. Lalu, kenapa kita tidak diajarkan ini semua? Karena sejarah sering ditulis oleh pemenang. Setelah dunia Islam melemah dan kolonialisme menyebar, banyak pengetahuan dari Timur Tengah, Persia, dan Asia dihapus dari narasi global. Seolah-olah semua penemuan berasal dari Barat, padahal kebenarannya tidak sesederhana itu. Hari ini, semakin banyak akademisi di dunia Barat mulai mengakui kontribusi ilmuwan Muslim. Beberapa universitas besar di Eropa bahkan mulai menyisipkan kembali kisah Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan yang lainnya dalam kurikulum. Tapi, belum cukup. Kita sendiri, sebagai bangsa dengan akar budaya Islam, seringkali lupa pada sejarah kejayaan ini. Islam pernah jadi pusat peradaban. Agama ini pernah menjadi agama yang mencintai ilmu pengetahuan, bukan sekadar memuja gelar. Kini, waktunya kita mengenal kembali bagaimana Islam yang sebenarnya. Belajar dari masa lalu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membangun masa depan. Bagikan video ini sebelum sejarah mereka benar-benar dilupakan. Subscribe untuk konten sejarah dunia yang tidak diajarkan di sekolah.